Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitaballahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali hadir dalam rangka pengajian mingguan setiap malam Selasa di Musholah Nurul Huda. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini menjadi amal baik kita yang akan menjadi bekal ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jalan-jalan ke Pondok Ranji jangan lupa minum jamu, gitu ya Pak Edi. Jalan-jalan ke Pondok Ranji jangan lupa minum jamu. Kalau kita ngaji mudah-mudahan berkah, dapat ilmu. Amin. Jalan-jalan ke Pondok Ranji, mampir ke Kresek, Tangerang Kresek. Iya dari Pondok Ranji ke Kresek gitu ya. Berkahnya orang ngaji, Bang Darman, kadang-kadang kita pulang bawa besek. Ya, gitu ya. Ya kalau ada, kalau nggak mah ya jangan ya Pak Bambang ya. Jangan. Iya. Iya. Jadi itu aja dulu ya Bu ya pantunnya ya. Ntar saya kasih lagi, ntar saya kehabisan pantun. Ya enggak? Nah, ada pohon padi di dekat sumur. Mudah-mudahan Pak Edi panjang umur. Amin. Ya. Ada metik padi, metik boni di samping Pak Edi Ustadz Mulyani. Gitu ya. Gitu ya. Udah ya jangan pantun mulu ini kita. Malam hari ini kita akan kembali membahas tentang ilmu fikih yang berkaitan dengan rukun iman ya. Kemarin kita sudah membahas cukup lumayan luas gitu ya mengenai antu'mina billah, mengenai iman kepada Allah. Jadi iman itu perlu dipahami dulu nih. Yang namanya iman itu pendekatannya tidak bisa menggunakan akal, tapi menggunakan hati, tuh. Keyakinan, tuh. Kepercayaan, pembenaran di dalam hati. Bahwasanya kita yakin, kita percaya adanya Allah dengan hati kita, nggak bisa dengan akal kita. Kalau dengan akal nggak akan sampai. Karena akal sifatnya terbatas. Kayak yang saya pernah sampaikan, kampret. Kenapa kalau siang nggak ada, malam adanya malam? Karena kalau siang dia matanya nggak kuat, menatap matahari silo, matanya nggak kuat kampret. Nah, dia adanya malam. Tapi bukan berarti matahari nggak ada menurut si kampret.
Si kampretnya aja yang matanya lemah. Nah, kita tidak bisa melihat wujudnya Allah. Bukan berarti Allah nggak ada. Kitanya yang lemah. Tapi kita bisa beriman dan percaya adanya Allah dengan ciptaannya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan olehmu tentang hasil karya Allah, ciptaan Allah, bumi, langit, kita nih manusia ya Bu ya, semuanya. Wala tafakkaru fi zatillah. Jangan mikirin tentang zatnya Allah. Sepeleng kita. Itu stres. Kalau nggak bisa. Kita mikirin alam raya ini aja semesta nggak bisa. Menurut ilmuwan hanya ada 3% yang baru manusia ketahui tentang misteri alam. Tuh. Berarti berapa persen tuh? 97% misteri. Tidak ada yang tahu. Gitu. Ya. Nah jadi iman itu kerjaan hati dengan hati kita. Nggak bisa dengan akal kita. Iman tuh. Saya kasih contoh lagi kayak ibu-ibu nih ada anaknya. Ada seorang ibu punya anak, anaknya biasa aja wajahnya. Sementara ada anak artis ganteng-ganteng, cakep-cakep tuh. Nah kira-kira ibu-ibu nih anaknya ditukar sama anak artis. Mau nggak Bu kira-kira? Nggak mau. Kenapa nggak mau Bu? Padahal kan ganteng anaknya artis, cakep-cakep, bule, makannya roti tiap hari. Anak ibu makannya gemblong. Sama nasi uduk, iya. Sama bakwan ada 2. Bang Darman dulu waktu SMP makanya bakwan ya, sambelin. Udah gitu lupa bayar lagi ya. Nah, kenapa nggak mau? Karena berbicaranya hati. Karena kita udah sayang, udah cinta sama anak. Beda, walaupun dia anaknya ganteng kan hati kita nggak cinta sama dia, nggak sayang. Gitu. Ya sama lah ya Pak Edi ya, kita waktu masih dulu ya, waktu masih muda, ya kan? Kenapa kok bisa jodoh sama istri kita yang sekarang? Padahal kan pacar banyak banget dulu, ya ada 14. Satu diputusin, 13 mutusin kita, ya Pak Edi ya, luar biasa. Nah, kenapa kok bisa jadi kita? Karena yang berbicara hati. Padahal di luar banyak artis cakep-cakep ya. Tapi kenapa kita lebih mencintai istri kita? Karena berbicaranya hati. Begitu juga iman. Jadi iman itu tidak menuntut adanya peran akal yang banyak, tapi lebih pada peran hati. Tuh, ya. Nah, jadi itu sedikit paham. Yang selanjutnya iman wasaniha antu'mina bimalaikatihi, beriman kepada para malaikat, bi anta'taqida annahum ajsamu nuraniyatun latifatun laisu zukuron wala inasan wala hunasa la aba lahum wala umma lahum sadiquna fiha ahbaru bihi anillahi ta'ala la yakuluna wala yasrabuna wa yatanakahuna wa yatawaladuna wa yanamuna. Jadi malaikat itu kita beriman kepada malaikat, artinya kita yakin di dalam hati kita percaya bahwasanya Allah telah menciptakan makhluk yang bernama malaikat. Soal bagaimana bentuknya malaikat, maka kita tidak wajib untuk lebih mengetahuinya. Kita hanya diperintahkan untuk beriman, percaya bahwasanya Allah telah menciptakan makhluk yang bernama malaikat. Adapun bagaimana bentuknya malaikat kita tidak tahu, karena itu persoalan goib, persoalan yang tidak kelihatan, yang metafisika, nggak bisa dijangkau dengan akal kita bagaimana malaikat sebenarnya. Tuh, tapi kita yakin Allah telah menciptakan malaikat. Nah, malaikat yang kita ketahui jumlahnya ada 10, masing-masing punya tugas. Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi, dia.
Terus Jibril itu tuh pemimpinnya para malaikat Jibril, malaikat Jibril. Mikail, Israfil yang meniup sangsakala, yang mengasih rezeki Mikail, Ijrail. Nah, ini Ijrail nih yang suka mencabut nyawa. Makanya Bang, kita kalau punya anak jangan namain Ijrail. Kesian, iya, kesian engkongnya. Kakeknya lagi ngap-ngapan di sekarat. Dibilangin sama anaknya, "Bah, itu si Ijrail udah datang, mati." Langsung. Iya, padahal Ijrail cucunya. Jangan nama Ijrail. Ya. Ijrail mencabut nyawanya. Munkar wa nakir, ya, yang menanya di dalam kubur. Munkar, nakir. Dulu ada cerita, ada orang mau meninggal, Bu. Pesan sama keluarganya, nanti kalau saya meninggal jangan dipakein kain kapan yang baru. Pakein yang jelek-jelek aja. Ntar kan malaikat munkar nakir, dia nggak akan nanya. Bab ketika mau ditanya, lah kain kapannya udah jelek, udah pada robek. Ini mah orang lama, ini mah orang lama. Nggak usah ditanya, Kir, gitu kata si munkar. Iya Kar, kata si nakir, iya. Tapi nggak bisa begitu ya, nggak bisa begitu. Nah, malaikat itu tidak ada yang tahu bagaimana hakikatnya. Cuma kita yakin, kita percaya ada makhluk yang bernama malaikat. Bi anta takida annam, kata Imam Nawawi, bi anta takida annahum, bahwasanya kita meyakini bahwa malaikat itu ajsamun nuraniyatun. Jadi makhluk yang diciptakan dari nur, dari cahaya. Laisu zukuron wala inasan. Dia bukannya laki-laki dan bukan perempuan, jadi nggak ada jenisnya. Jadi malaikat kalau bikin KTP jenis kelaminnya apa? Nggak ada, nggak laki-laki, nggak perempuan. Bencong dong begitu ya. Kalau bencong mah laki-laki ya, bencong mah laki-laki, yang laki-laki jadi perempuan, namanya bencong. Itu tuh namanya bencong tuh, itu tuh bukannya turunan, bukan, itu adalah penyakit yang harus diobatin harusnya. Kayak lesbian, apa itu, cewek suka sama cewek, cowok suka sama cowok, itu mah penyakit, harus diobatin. Tuh, binatang aja nggak mau. Nih, ya babi, anjing apa, itu nggak mau dia suka sama sesama jenisnya. Ini manusia malah suka sama sesama jenis. Binatang aja nggak mau. Tuh, ini penyakit yang harus dihilangkan. Ya, harus diobatin penyakit. Jangan dibela, ini malah dibela. Didukung. Ya, bahaya. Nah, laisu zukuran wala hunsa. Jadi bukan juga dia antara laki-laki dengan perempuan. La aba lahum wala umma lahum. Malaikat itu tidak punya bapak, tidak punya emak. Jadi malaikat mah nggak ada binnya. Binnya siapa? Nggak ada. Jadi dia mah nggak punya bapak, nggak punya emak, berarti yatim piatu. Kalau yatim piatu mah punya bapak, punya emak, tapi pada meninggal. Malaikat nggak ada, karena ya nggak punya bapak, nggak punya emak. Sadiquna fiha fima ahbaru bihi anillahi ta'ala. Jadi malaikat itu sangat jujur malaikat terhadap apa yang Allah kabarkan. Jadi Allah telah mengabarkan sesuatu kepada malaikat, malaikat itu akan terus melaksanakan. La ya'sunallaha ma amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat itu tidak pernah maksiat kepada Allah dan tidak pernah melanggar perintah Allah. Selalu apa yang Allah perintahkan dilaksanakan. Itu malaikat. Kalau manusia banyak melanggarnya, banyak tidak patuhnya kepada Allah. Kenapa? Karena malaikat tidak diberikan hawa nafsu, sedangkan manusia diberikan hawa nafsu. Itu bedanya. Apalagi keterangan di sini tentang malaikat. La yakuluna wa la yasrobuna. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Tuh. Seandainya malaikat makan dan minum, waduh makannya banyak Pak Bambang. Ya kan, malaikat kan sayapnya aja itu antara langit dan bumi. Bayangin aja sayapnya malaikat. Kan Nabi pernah menggambarkan.
bahwasanya innal malaikata la tadau ajnatiha. Sesungguhnya malaikat itu melebarkan sayapnya itu antara langit dan bumi tuh sayapnya tuh. Dia melebarkan sayapnya buat siapa? Buat orang-orang yang menuntut ilmu. Masya Allah. Jadi kita yang menuntut ilmu ini sebenarnya duduk di sayap-sayapnya para malaikat. Kenapa malaikat begitu? Ridon bima yasna'u. Karena sayang, karena ridho sama orang yang ngaji. Jadi orang yang ngaji itu yang diridhoi oleh malaikat. Didoain sama malaikat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi ngaji yang rajin biar sama malaikat terus didoain. Gitu. Orang ngaji kan begitu. Haffathumul malaikah kata Nabi di riwayat Imam Muslim. Diliputi para malaikat. Cuma kan malaikat bentuknya cahaya. Jadi enggak berbentuk kayak kita. Seandainya malaikat berbentuk, itu enggak muat Nurul Huda. Nah, kebagian tempat kita. Tapi memang kadang-kadang sewaktu-waktu malaikat bisa menjelma menjadi makhluk seperti manusia, gitu. Ya. Ini pernah terjadi ketika dulu di zaman para nabi, gitu. Zaman Nabi Lut, malaikat datang dengan berupa seorang yang ganteng gitu. Nah, zaman Nabi Lut. Ya. Nabi Muhammad juga pernah kedatangan malaikat ketika di Gua Hiro menerima wahyu. Ya kan? Nah, gitu. Tapi itu semua atas izin Allah. Enggak makan, enggak minum. Walayatana kahuna, malaikat enggak nikah. Jadi malaikat mah nggak ada malam minggu, dia mah nggak kemana-mana. Iya, nggak nyari pasangan, dia mah nggak hajatan. Iya, dia mah nggak ke JB, nggak kemana-mana. JB juga jalan doang sih, belanja kagak. Jadi walaya yatawaladuna, dan malaikat tidak punya anak, walayanamuna, dan malaikat nggak pernah tidur. Malaikat nggak pernah tidur, tiap hari nggak pernah tidur. Terus ada yang lagi ibadah, ada yang zikir, bahkan di Baitul Ma'mur, satu alam di Baitul Ma'mur, itu ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi melihat ribuan malaikat sedang bertoab. Malaikat itu jumlahnya nggak terbatas 10. Makanya kalau ada pertanyaan, kalau malaikat Ijroil nyabut nyawa, satu orang di kampung sini, kampung hutan di Bedeng, lantar yang di Dongkelan siapa yang nyabut? Berarti malaikat sibuk dong, ya kan, nggak ada waktu, daftar tunggu, ya kan, ke RSUD nunggunya 4 jam baru dipanggil, enggak, ya kan? Kalau malaikat itu banyak, jadi satu malaikat itu Ijroil, dia punya anak buah 70. Masing-masing punya anak buah 70, punya anak buah lagi 70. Masing-masing punya anak buah lagi 70. Ntar anak buahnya lagi punya 70. Terus 70 terus. Jadi nggak ada habis-habisnya malaikat. Jadi kalau di sini ada yang meninggal, di sana yang meninggal, ya malaikatnya banyak yang nyabut. Tuh. Jadi jangan berpikiran malaikat satu kok nyabutnya di mana aja. Enggak. Wala yaktubu a'maluhum, dan malaikat enggak dicatat amalnya, enggak kayak kita. Jadi malaikat mah enggak dicatat amalnya sama Allah. Li'annahumul kutub kitab. Karena sesungguhnya mereka itulah yang mencatat amal kita. Wala yuhasabuna li'annahumul hisab. Mereka juga enggak dihisab sama Allah. Karena mereka lah yang menghisab kita, gitu. Nah, itu tentang sekelumit malaikat. Jadi kita enggak tahu hakikat malaikat. Karena iman itu identik dengan pendekatannya adalah dengan hati kita. Kita hanya wajib percaya. Puncak dari keimanan adalah percaya adanya Allah. Tauhid. Dan ayat-ayat tauhid itu sedikit di Quran. Cuma ada 4 ayat. Beda dengan ayat-ayat yang lain. Banyak. Nah, kalau tauhid mah cuma 4. Yaitu Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan. Gitu. Ayat-ayat tentang tauhid. Nah, itu tentang malaikat.
Dan malaikat itu nggak mati, matinya nanti ketika kiamat, tiupan sangsakala pertama, nah itu baru mati. Tapi itu pun nggak semua malaikat mati. Ada beberapa malaikat yang memang tidak mati dulu karena melaksanakan tugas, kayak yang niup trompet. Nah, malaikat Jibril itu adalah malaikat paling utama, baru kemudian Israfil. Itu yang kedua tentang wabi malaikatihi, tentang malaikat. Wasalisuha antu'mina bikitabihi. Bikitabihi ya. Jadi yang ketiga, keyakinan kita harus yakin, kita harus percaya bahwasanya Allah telah menurunkan kitab. Jadi kitab bahwasanya pembenaran at-tasdiqu bi annaha kalamullah al-munazzalu ala rusulihi, yaitu kalamullah, kalamnya Allah, firmannya Allah yang diturunkan kepada para rasul. Kitab itu jumlahnya ada banyak ya. Kalau di Quran kan tuh awal-awal surah Al-Baqarah ada tuh ya, walladzina yu'minuna gimana, alladzi wa yuqimuna sholata unzila ilaika ya wa ma unzila min qablik. Jadi orang takwa itu cirinya kata Allah salah satunya adalah beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau Muhammad. Kapnya itu domir itu kembali kepada Nabi Muhammad. Jadi kepada Nabi Muhammad, yakni Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablik, dan beriman kepada apa yang diturunkan sebelum kamu. Apa itu kitab sebelum Nabi Muhammad? Kayak Zabur, Taurat, Injil. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat turunkan kepada Nabi Musa, yang isinya kebanyakan adalah hukum. Jadi umatnya Nabi Musa, orang Yahudi itu kenapa orangnya keras-keras? Karena memang kitabnya itu isinya hukum. Kalau kita kan seimbang antara hukum dengan kasih sayang. Nah, sedangkan Injil kepada Nabi Isa isinya lebih banyak cenderung kepada kasih sayang. Makanya kalau orang-orang Nasrani, kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Itu saking sayangnya dia, kebangetan sayang sama orang. Tapi kalau orang umatnya Nabi Musa, sekarang tuh orang Israel, itu dia masalah najis aja di Taurat itu dihilanginnya bukan pakai sabun, tapi harus dipotong itu bajunya, tuh, dirobek, begitu keras. Taubatnya mereka itu bukannya minta ampun sama Allah, tapi harus berkumpul, ntar disambar sama geledek, itu taubatnya mereka. Tuh, keras sekali. Makanya orang Israel keras, karena memang kitabnya itu. Nah, semua itu kitab, ada juga yang disebut dengan suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran. Nah, diberikan kepada Nabi. Nah, itu semuanya, nah, itu kemudian disempurnakan oleh kitab yang turun terakhir, yakni Al-Quran. Gitu. Jadi kita yakin, kita percaya bahwasanya kitab yang otentik, kitab yang memang terjaga kesuciannya sampai akhir zaman adalah Al-Quran. Inna nahnu nazzala zikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang akan menjaga Al-Quran. Tuh janjinya Allah gitu, kepada Al-Quran. Nah, Al-Quran itu kitab yang nadanya itu kalau didengar itu luar biasa. Banyak orang nangis kalau dia ngedenger Al-Quran. Coba dah kalau kita ngedengerin kori yang bagus. Ya semisal sekelasnya Muammar Z.A. Ya, beliau tuh kalau baca Quran kan luar biasa Bu ya. Kita tuh kadang-kadang kalau orang baca Quran suaranya bagus, imam bagus, kayaknya enak, teduh, adem aja hati. Nah itulah kekuatan mukjizatnya Al-Quran. Nggak pernah bosen. Coba kita kalau lagu yang lagi hit sekarang, ntar mah 2 bulan 3 bulan mah orang pada bosen. Ya kan? Sekarang lagi lagunya Joko Tingkir ya, muridnya Sunan Kalijogo gitu ya. Gitu.
Joko tingkir gitu. Nah itu sholatullah itu kalau lagu-lagu yang sekarang itu paling 2 bulan 3 bulan. Tapi kalau Al-Quran didengar nggak pernah orang bosan. Selalu ingin terus mendengarkan Al-Quran. Makanya ada seorang orang Barat mengatakan Quran itu simfoni yang tiada taranya. Bisa bikin orang nangis, bisa bikin orang sedih. Terus Quran itu luar biasa. Singkat, padat. Kata-katanya padat. Singkat, jadi singkat tapi padat. Kayak ayat wallahu yarzuqu mayyasha bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa hisab. Bisa juga tanpa hisab maknanya artinya enggak diduga-duga, bisa juga maknanya bighairi hisab, hanya hak Allah yang memberikan rezeki. Kan banyak. Jadi maknanya bisa banyak. Itu Al-Qur'an. Maknanya bisa banyak. Kayak di Quran ada salah satu kuruin 3 kali haid, 3 kali suci. Perempuan itu 3 kali suci. Bisa juga 3 kali suci, bisa juga 3 kali haid. Jadi beda-beda. Kayak aula mastumun nisa, menyentuh wanita. Orang yang udah wudu batal menyentuh wanita. Aula mastumun bisa juga artinya menyentuh, bisa juga artinya jima, hubungan badan. Nah, terjadi perbedaan pendapat ulama. Begitu. Itu Al-Quran. Dan Al-Quran itu bisa dipahami oleh semua orang. Baik orang yang pinter, orang bodoh, orang awam, profesor sekalipun, mereka bisa memahami Al-Quran. Subhanallah. Dan Quran itu mempunyai keseimbangan kata-katanya. Enggak ada kitab di dunia ini kayak Quran yang kata-katanya seimbang. Kayak di Quran tuh ada al-haya'u wal maut, hidup mati. Itu seimbang, terulang di Quran 145 kali. An-naf'u wal fasad, manfaat dan kerusakan. Lawannya manfaat, rusak, itu terulang 50. Dingin, panas, di Quran terulang 4 kali masing-masing. Tuh, subhanallah, itu seimbang. Bahkan yaum, hari. Bahasa Arabnya ya hari itu yaum. Itu terulang 365 kali. Seimbang dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Siapa itu yang bikin begitu tuh keseimbangannya? Ya, kalau bukan Allah, bukan Nabi Muhammad, bukan buatan manusia Quran. Al-Qamar, bulan, terulang 12 kali dalam Quran. Seimbang dengan jumlah bulan dalam 1 tahun. Masya Allah. Tuh, ya. The Quran juga banyak mengandung isyarat ilmiah. Kayak ayat nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum annasitum. Istri-istrimu adalah ladang-ladang bagi kamu. Maka cangkulah ladang-ladangmu menurut kamu yang kamu suka. Mau nyangkul lewat belakang, jangan kalau lewat belakang ya. Lewat samping, lewat depan, silakan. Nah, berarti kan itu ada isyarat ilmiah, ilmu pengetahuan. Berarti yang mencangkul itu bukan perempuan. Yang nyangkul adalah laki. Perempuan mah tempatnya benih. Berarti yang punya benih adalah petani. Perempuan mah ibaratnya sawah. Tuh, itu kan isyarat ilmiah. Kalau laki-laki punya sperma, kalau perempuan punya opum. Ketemu sperma sama opum jadi jigot. Bukan jigong, jigot. Iya, kalau jigong mah yang kuning ya, Bu. Nah, kemudian dia naik tuh ke dinding rahim. Tuh, setelah pertemuan selama 2 minggu, sperma bapak kita sama emak kita opumnya ketemu. Naik dah tuh, udah jadi jigot, naik ke atas rahim, nempel dinding rahim. Nah, itu tuh di Quran udah diisyaratkan proses biologi itu. Namanya khalaqal insana min alaq. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari sesuatu yang bergantung. Oh, darah, tapi artinya bisa juga bergantung alaq. Orang kan kalau dia ketelak kan klok, ya kan alak ketelak. Nah, bergantung. Jadi manusia ntar sebelum naik ke rahim dia bergantung. Kalau dia bergantung nggak kuat, dia jatuh. Kalau udah jatuh berarti keguguran. Gugur nggak bisa jadi anak. Jadi saingan kita dulu nih banyak, ribuan, miliaran. Yang jadi Allah pilih kita. Tuh. Nah, bergantung. Artinya apa, Pedi? Artinya manusia nggak bisa, Bu, hidup sendiri. Dari proses awalnya aja dia butuh orang lain, bergantung.
Jadi manusia itu makhluk bergantung. Nggak bisa. Tadi Bang Randi saya telepon, kata Bang Randi ngaji nggak? Kata Bang Randi terserah Pak Ustadz, kita mengikut aja. Jangan terserah saya. Nanti kalau saya datang jamaahnya nggak ada, saya mau ngomong sendiri kayak orang gila saya. Berarti kan saya juga bergantung sama jamaah. Iya, jamaah juga bergantung sama saya. Jamaah kumpul di sini, Ustadznya nggak datang, pada ngapain? Gitu. Ya, jadi saling membutuhkan. Sehebat-hebatnya penceramah, ceramahnya menggelegar, membakar, berkobar. Ceramahnya hebat, tapi nggak ada yang dengerin. Ya paling kata RT mah udah lama tuh begitu. Gitu. Kata RT, kesian amat ya Ustadz ya. Iya, tuh. Iya makanya saya nggak mau Pak RT begitu. Mau ceramah berkobar, membakar, ya nggak? Yang dengerin nggak ada. Kalau tidur sih masih ada ya, nggak apa-apa. Kalau tidur nggak apa-apa. Ini nggak dengerin. Nah, jadi manusia nggak bisa hidup sendiri. Makanya itulah perlunya kita ngaji, ya kan? Jalan-jalan ke Pondok Ranji, cari taman, bikin acara. Enaknya orang ngaji, banyak teman, banyak saudara, gitu. Ya, ya iya. Ntar kalau ngundang enak, ya nggak perlu pusing. Bawa aja kemari malam Selasa. Pedi nih, undangan nih. 1.000 tolong dikasihin. Pasien saya mau nyunatin, gampang. Coba kalau orang nggak ngaji, di rumah aja ngeliatin TV, iya kan? Dia pas mau hajatan, mau nyunatin, bingung undang siapa. Saya kalau kata anak muda mah mokal, gitu ya, mokal, malu ya, baru ngaji sekali udah ngundang. Tuh. Ya, itulah pentingnya Bu. Nggak bisa kita hidup sendiri. Kita perlu orang lain, perlu punya saudara, perlu silaturahmi, ya kan? Kalau kita silaturahmi kan enak ya Bu ya. Kalau ada hajatan apa-apa, ibu-ibu ada yang bantuin, ada yang ngupas bawang, ada yang ngupas ketimun, ada yang nyiangin ikan, ya kan? Ada yang marut kelapa. Kata ibu-ibu lah, Pak Ustadz repot begitu mah. Pesan aja catering sekarang mah gitu. Tapi kan paling tidak ada kebersamaannya. Oh ya. Ada lagi ayat tentang di Yasin tuh yang sering kita baca, alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara. Allah telah menjadikan bagi kamu minasyajari pohon sajaril akhdari nara, yang pohon yang hijau lalu dia berubah jadi api. Nah itu kan nggak ada yang paham tuh. Masa pohon hijau bisa jadi api? Bagaimana caranya? Itu sebenarnya mengandung ilmu pengetahuan Quran. Itu bisa kita selidiki. Karena pohonan itu Pak, itu dia mengandung kata orang biologi mah, dia punya namanya zat klorofil. Zat itu dia menyimpan sinar matahari ke dalam pohon. Jadi ketika pohon itu kering, itu pohon bisa dibakar. Jadi api. Tuh. Jadi dari pohon yang hijau bisa jadi api. Artinya setelah pohon itu kering, pohon itu bisa digunakan buat masak. Nah, sekarang ibu-ibu udah nggak ada Bu yang masak pakai kayu Bu. Nggak ada, di Bogor aja di kampung istri saya udah nggak ada, jarang. Ya paling ada beberapa rumah aja yang masih pada pakai kayu. Yang lain udah pakai gas semuanya. Nah itu tuh kayu udah disyaratkan di dalam Quran. Bahkan di Quran itu ada isyarat ilmiah. Contohnya, falyauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalaqaka aya. Kami selamatkan Fir'aun. Fir'aun nih Allah selamatkan jasadnya. Litakuna liman khalaqaka aya. Kenapa Allah selamatkan? Supaya menjadi pelajaran bagi umat-umat sebelumnya. Supaya jangan kayak Fir'aun tuh sombong. Makanya itu jadi pelajaran, muminya sekarang ada. Jasadnya udah ada. Ditemukan oleh arkeolog. Sekarang ada di Museum Iskandaria, Mesir. Tapi masuknya katanya susah di sono. Harus diikat dulu belakang kita. Takut kita hilang Bang Darman sampai dalam. Jadi pakai tambang diikat. Biar nggak hilang masuknya. Melihat museum, melihat mumi Fir'aun. Panjang, tinggi, gede Fir'aun. Fir'aun itu orang sombong. Dia itu nggak pernah sakit selama berapa ratus tahun nggak pernah sakit. Jangankan sakit bengek. Flu aja enggak. Iya bengek maksudnya enggak pernah. Firaun. Makanya dia enggak pernah sakit. Orang kalau enggak sakit munculnya sombong. Makanya hidup itu harus ada enaknya, ada enggak enaknya ya Bu. Belokan ke Bogor cuma 2, kalau enggak ke kanan, ke kiri. Ya kan?
tikungan ada cuma dua. Artinya hidup kalau nggak sehat sakit, kalau nggak kaya miskin, kalau nggak hidup mati. Itu doang rumusan hidup mah, nggak banyak, dua doang. Tuh. Makanya ketika sehat kita bersyukur sama Allah, ketika sakit kita bersabar. Hidup mah yang enak mah jangan jalan tol. Kalau jalan tol itu bahaya, kenceng terus, bahaya, banyak kecelakaan terjadi di tol. Mendingan jalan di tempat kita nih, di sini nih di RW 4, terus sono RW 9, banyak gajlukannya, jadi jarang orang kecelakaan, tabrakan beruntun di gang, nggak ada orang tabrakan beruntun di gang, ya kan? Tabrakan beruntun mah di tol. Artinya apa? Hidup mah harus ada gajlukannya, ada bolongannya, ada macetnya. Hidup ada susahnya, jangan enak terus, nggak bisa hidup. Kalau enak terus nggak, nanti kayak Firaun, sombong. Sombong itu artinya dia merendahkan orang lain, itu namanya sombong. Kalau dia nggak ngerendahin orang, bukan sombong. Tapi kalau dia bangga, nih gue nih orang pinter, nih merasa pinter, merasa orang kaya, merasa tokoh di situ, itu mah bukan sombong, tapi baru ujub bangga. Nggak boleh begitu juga. Ntar kalau ujubnya nggak diobatin, lama-lama jadi sombong. Awalnya ria, pengen dipandang mulu sama orang, pengen dilihat. Nah itu namanya ria, ya kan? Orang ria itu pakai apa aja pengennya dilihat orang. Gampang merekayasa kesan, itu orang ria. Ya, sembahyang tahajudnya sekali doang, ceritanya 3 bulan, itu orang ria. Sama siapa aja cerita. Alhamdulillah Bu, saya mah tahajudnya, saya mengajinya rajin, nah ria tuh, amalnya hilang. Hanya kita harus ikhlas. Ya, nah itu beriman kepada kitab Allah. Terus beriman kepada yang kelima apa berapa tuh? Keempat. Bentar ya. Warabi'uha antumina birusuli, beriman kepada Rasul. Kenapa disebut malaikat dulu baru Rasul iman? Karena yang proses penciptaan pertama itu malaikat dulu baru Rasul. Jadi beriman kepada Rasul. Rasul jumlahnya banyak ya, tapi yang wajib kita ketahui ada 25 gitu. Itu Rasul. Kita wajib kita percaya adanya Rasul. Rasul itu diutus oleh Allah untuk mengingatkan kita akan perjanjian kita dulu. Ketika di alam rahim, di alam ruh, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu, kata Allah. Kita semuanya ngomong qalu bala syahidna, ya engkau Tuhanku. Tapi ketika kita udah lahir ke dunia, kadang-kadang banyak manusia yang menyimpang. Maka itulah kemudian Allah utus para rasul, para nabi dan para rasul. Ya, jumlahnya tidak terbatas. Tapi ada juga rasul yang disebut dengan rasul ulul azmi, yaitu rasul yang lebih sabar ya. Kayak Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh yang cobaannya begitu berat sehingga disebut dengan ulul azmi. Ya, spesial. Rasul yang memang kuat menahan ujian. Ya kayak Nabi kita. Luar biasa hidupnya, susahnya luar biasa. Kemarin saya baca hadis ngaji. Jadi Rasulullah itu ada orang Rasulullah lagi pakai selimut burdah yang lirik-lirik tuh, namanya burdah. Itu ada orang minta, ya Rasul, itu bagus amat selimut buat saya ya. Oh iya, jadi Nabi itu kalau diminta apa-apa sama orang nggak pernah enggak, pasti nerima, pasti ngasih. Maka Nabi pulang, dilipat itu pakaiannya, dibuka, dilipat, dikasih orang itu. Orang-orang sahabat pada marah. Ya, woi, kamu nih kurang sopan. Nabi lagi pakai baju, lagi pakai selimut, kamu pinta. Dia bilang apa? Saya minta itu karena saya pengen nanti kalau meninggal, nanti saya dikapanin dengan selimut Rasul. Tuh, jadi dia tabarukan, cari berkah dengan Rasul. Ada di hadisnya di Riyadhus Shalihin. Masya Allah, Nabi mah nggak pernah. Nabi makan di rumahnya tuh dari istri-istrinya 9 istri. Ketika ada orang minta makan, kata Nabi, coba ke rumah istri saya. Istri yang saya yang pertama, nggak ada makanan ya Rasul, cuma ada air. Masya Allah, bayangkan tuh. Rasulullah hidupnya begitu. Kita susah dikit udah ngeluhnya se-RW gitu ya.
Giran lagi senang aja diem-diem aja ya. Giran susah aja nyender sama Pak Edi umpamanya. Tapi Rasulullah nggak pernah. Kayak sekarang mah enak dakwah. Ya Bu ya. Dulu mah Nabi ditimpukin di Taif sampai giginya berdarah, Nabi mukanya berdarah dalam rangka dakwah, masya Allah. Itu tuh momennya Taif, itulah yang kemudian Allah menghibur Nabi melalui Isra dan Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu sebenarnya Rasulullah, Allah ingin mengajak Nabi karena tekanannya begitu dahsyat luar biasa. Makanya hidup kita nggak ada yang namanya dakwah itu mulus, disediain karpet merah, enggak. Tapi banyak ujiannya. Tuh. Dulu mah Rasulullah nggak ada gitu, habis ngaji makan nasi uduk kita pedia, kode kayaknya nih, nggak ada, nggak susah Nabi, ya Allah, tuh ya. Jadi Rasulullah nggak pernah memikirkan dirinya, yang dipikirkan adalah umatnya, wa birusulihi. Yang kelima ya, yang kelima nanti aja ya, wabil yaumil akhiri, beriman kepada hari akhir, artinya kita yakin, kita percaya adanya hari akhir, seperti terjadinya hari kiamat, terus padang mahsyar, hisab, terus pembalasan amal, adanya sorga, adanya siksa kubur. Kan nanti itu orang-orang yang kita meninggal nih, itu ada siksa kubur Bu, siksa kubur sampai kapan? Sampai terjadi hari kiamat. Tapi orang-orang soleh itu nggak disiksa di dalam kuburnya, disuruh tidur sama malaikat. Tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru, gitu. Jadi orang yang soleh itu orang yang rajin ngaji, rajin ibadah. Entah kalau meninggal dia dibawa ke kuburan seneng. Tapi kalau orang yang ahli maksiat, ketika dibawa kerandanya digotong, dia sebenarnya teriak-teriak. Aina yazhabu, saya mau dibawa kemana ini? Dia nggak mau. Nolak, nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola, ya kan? Giliran meninggal mintanya disolatin di musola, iya gitu ya. Tuh dia sebenarnya tuh kalau dia hidup dia muntah itu, enak. Dia nggak pernah ke musola, ibaratnya dia kayak ayam jago. Ayam jago nggak pernah main ke musola, pasti diusir. Kenapa? Karena ada tai kotoknya. Iya kan ayam jago, tapi ayam bisa Bu masuk ke musola, ikut ngaji, ikut tahlilan. Kapan? Ketika dia udah dipotong 4, disemur, dimasukin ke besek. Nah Bang Ajat tahu dah tuh. Bang Ajat kalau ciri-ciri besek dia tahu, ada besek telur, ikan, apa isinya, bandeng di PS Mall dia tahu. Ya, gitu ya. Nah itu ayam baru bisa Bu masuk kalau udah mati. Nah, jangan sampai kita udah mati baru masuk ke musola, ikut ngaji, ikut ditahlilin, tapi udah nggak ngaji kita di ngajiin. Hanya yuk ngaji yuk, jangan sampai kita di ngajiin. Yuk sholat yuk, jangan sampai kita disolatin gitu. Jadi percaya, yakin adanya hari akhir. Jadi apapun yang kita lakukan nanti akan ada balasannya. Yang keenam ya, masalah apa itu? Yang keenam, wasa disuha antuk mina biqadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Insyaallah minggu depan nanti kita akan lanjutkan lagi. Karena pembahasan tentang takdir ini agak dalam ya. Jadi ini aja dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, dari Ibu ada pertanyaan. Ibu Wati. Dari yang laki-laki ada pertanyaan? 1. Ya, Bang Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bertanya Pak, sebagai manusia kita kan ingin meningkatkan keimanan yang lebih baik gitu Pak. Kadang-kadang kan iman kadang-kadang naik turun gitu. Saya meminta kiat-kiat supaya iman kita tetap meningkat, stabil, bahkan lebih baik gitu. Yang kedua, ini di luar tema Pak. Ada dalam Al-Quran, firman Allah mengatakan, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Terus apa bedanya andaikan kalimat itu dibalik? Jadikan sholatmu
sholatmu, baru sabarmu. Apakah ada perbedaan makna di dalamnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya ibu ngajar sini nih bu. Pertanyaannya dalam ini. Pakai dibalik lagi Al-Quran. Ya. Jadi gini ya. Siapa namanya Bu Haji namanya? Ibu Wati. Bu Wati ya. Bu Wati. Pertanyaan pertama, bagaimana supaya iman kita itu kuat? Emang benar iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kadang-kadang kalau lagi datang malesnya, kita males ngaji ya. Tapi kalau kadang rajinnya, orang nggak ngaji dia datang gitu. Saking rajinnya tuh ngaji. Padahal musolanya udah tutup, dia datang mau ngaji. Nah itu memang begitu Bu. Sebab kalau nggak begitu, manusia nanti posisinya udah kayak malaikat. Kalau imannya tetap stabil aja, orang pada cium tangan sama Pedi, ya Pedi ya. Karena udah posisinya udah malaikat. Tapi karena manusia punya hawa nafsu Bu, maka iman itu kadang-kadang naik turun karena godaan Bu. Godaan nafsu. Nafsu itu ada 3. Ada nafsu syaitonia, itu setan tuh yang goda. Ada nafsu bahimia, nafsu kebinatangan. Ya, orang kan kalau emosi biasanya suka keluar binatang-binatang di Ragunan semua dikeluarin sama dia. Ada anjing, ada babi, ada kucing. Nah itu nafsu bahimia. Ada nafsu su'ubiyah, nafsu kebuasan, buas manusia. Nah itu tuh yang mempengaruhi iman kita. Makanya kalau iman kita mau stabil atau mau meningkat, harus ibarat handphone, harus dicas. Casnya dengan apa? Dengan taklim, dengan pengajian, rajin-rajin ikut ngaji, banyak baca Quran. Maka insya Allah tuh naik iman kita. Tapi kalau kita nggak pernah ngaji, nggak pernah ngedengerin ceramah, maka iman kita ya turun. Tuh. Ya Bu ya, begitu ya Bu ya. Nah yang kedua pertanyaannya, di Al-Quran memang ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang beriman, minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Jadi memang redaksinya sabar dulu Bu, baru sholat. Gak bisa kita sholat kalau gak sabar. Dia kan cepet-cepet sholatnya, gak sah. Makanya itulah pentingnya sabar. Kemudian kita minta kepada Allah pertolongan melalui sholat. Jadi hidup itu memang benar harus banyak sabar. Apalagi ibu-ibu yang perempuan Ibu ya. Perempuan mah harus banyak sabar. Sabar ngadapin laki, tahu sendiri laki, iya kan? Laki-laki bagaimana beda sama perempuan. Sabar ngadepin anak Bu, Masya Allah. Anak kan beda-beda, anak perempuan nih sama anak laki beda. Anak laki kan otaknya otak kanan ya. Kalau perempuan kan otak kiri. Nah itu ibu-ibu harus paham tuh, bapak-bapak tuh, supaya nanti nggak salah ngedidik anak. Otak kanan itu artinya itu anak kayak bahasa Indonesia, matematika itu anak perempuan itu yang pinter tuh. Kalau anak laki kan matematikanya jelek ya Pak Bambang ya. Dulu kita waktu sekolah merah mulu. Karena otak kita tuh senangnya olahraga, musik, nyanyi, ya kan? Ngamen di JB. Nah itu otak kiri. Itu kalau ada yang ngamen itu otak kiri berarti dia. Ya. Maka kita anak perempuan tuh kecilnya aja baru kelas 1 SD dia udah bisa ngelipet pakaian. Coba deh anak laki dah boro-boro ngelipet pakaian, bantuin emaknya. Nah makanya kita harus bisa paham, anak perempuan dipanggil sekali 2 kali nyaut, anak laki sampai mulut bebusa baru nyaut. Kenapa? Karena otaknya otak kanan, dia nggak mau diatur kalau laki-laki tuh, maunya main kemana tuh anak laki tuh. Tapi kalau anak perempuan maunya di rumah bantuin emaknya apa, nah itu otak kiri. Nah itu harus kita paham tuh, kalau nggak paham bisa emosi mulu, darah tinggi kita. Nah itu harus sabar, banyak sabar. Hidup itu harus banyak sabar. Yang kedua, sholat. Sholatlah yang menolong kita. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah dengan banyak zikir melalui sholat, salah satunya, maka hati kita menjadi tenang. Jadi nggak bisa Bu dirubah. Sholat dulu, baru sabar. Ya, karena memang redaksi di Qurannya, sabar dulu baru sholat. Mengandung banyak hikmah. Gitu Ibu ya, sementara itu ya Bu. Ada lagi? Nggak ada. Pin. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, pertanyaannya mungkin sedikit melenceng dari pembahasan.
Jadi saya nih sebagai manusia pernah merasa di titik bahwa saya nih dosa saya udah banyak. Mungkin bapak-bapak atau ibu pernah merasakan juga di fase seperti ini, kayak dosa saya ini udah banyak nih, udah banyak banget. Mungkin Allah nggak bakal maafin saya gitu. Kayak merasa kayak kita paling kotor di dunia ini gitu. Dan saya tiba-tiba ketemu surat Az-Zumar ayat 53, kalau nggak salah bunyinya, qul ya ibadiyallazina asrafu, katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melewati batas, la taqnatuna min rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmatku, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya aku mengampuni semua dosa-dosa. Nah, yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, apakah hamba-hamba yang melewati batas di ayat itu adalah hamba-hamba yang melakukan dosa-dosa besar yang sudah seperti membunuh, berzina, minum minuman obat-obatan, atau sampai murtad, tapi beliau masih hidup dan masih bisa ingin ada kemauan bertobat, bisa dimaafkan, ataukah hanya dosa-dosa kecil saja Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, intinya kita nggak boleh putus asa dari rahmat Allah. Seberapa besar pun dosa kita, mentok sampai ke langit seperti buih di lautan, tapi kalau kita bertaubat kepada Allah, maka insya Allah akan diampuni oleh Allah gitu ya Pin ya. Jadi kalau kita jadi manusia, kita harus banyak beristighfar, mohon ampun, jangan merasa kita suci, mendingan merasa banyak dosa. Jadi akhirnya kita jadi muhasabah terus, jadi introspeksi terus. Jangan merasa kita paling pinter, nanti akhirnya ketika ada orang kritik kita, marah kita. Mendingan kita merasa bodoh. Jadi ketika ada yang kritik, ya emang kritik aja saya, omelin aja emang saya orang bodoh, begitu kan enak. Ya, begitu juga dengan dosa. Pokoknya kita harus sebagai orang beriman harus optimis. Rahmat Allah itu luas. Ya, artinya rahmat Allah itu, kasih sayang Allah mengalahkan kemurkaan Allah. Jadi kalau kita benar-benar taubat, banyak istighfar, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang dulu pernah kita lakukan, maka insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah. Begitu ya Pin ya. Jadi ini saja ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.